Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Filipi 2, ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam dunia yang seringkali didominasi oleh ambisi dan keserakahan, nilai mencari keuntungan diri sendiri terkadang dianggap sebagai suatu keharusan. Namun, sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan pola pikir yang berbeda. Firman Tuhan dengan tegas mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan pribadi kita. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna dalam hal ini. Dalam hidupnya di dunia ini, Ia tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Sebaliknya, Ia dengan tulus melayani dan mengasihi sesama manusia. Ia memberikan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa kita, tanpa memperhitungkan apa yang akan Ia dapatkan sebagai imbalan. Ia mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Saudaraku, mencari keuntungan diri sendiri seringkali melibatkan perilaku egois, manipulatif, dan tidak adil. Hal ini merugikan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ketika kita hanya peduli dengan kepentingan pribadi, kita mungkin tergoda untuk mengabaikan atau bahkan mengeksploitasi orang lain demi keuntungan kita sendiri. Namun, Allah mengajak kita untuk melampaui batasan diri dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Sikap saling melayani dan mengasihi sesama dengan tulus adalah wujud konkret dari iman kita kepada Allah. Ketika kita menolong dan memperhatikan orang lain, kita mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih. Mencari keuntungan diri sendiri tidak pernah akan membawa kepuasan yang sejati, tetapi mengasihi sesama dengan tulus akan membawa berkat yang melimpah dalam hidup kita. Saudaraku, mungkin terkadang sulit untuk melupakan kepentingan pribadi kita dan mementingkan orang lain. Namun, dengan pertolongan dan pengarahan Roh Kudus, kita dapat hidup dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita bertekad untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam kasih Kristus, mari kita saling melayani, berbagi, dan mengasihi dengan tulus, sehingga dunia dapat melihat cahaya Kristus dalam kehidupan kita. Saat kita memilih untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita membuka pintu bagi kasih dan kebaikan untuk berlimpah dalam hidup kita. Tuhan akan memperhatikan dan memberkati sikap tulus kita dalam melayani dan mengasihi sesama. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam keuntungan diri sendiri, tetapi dalam memberi dan berbagi kasih kepada orang lain.
Ketika kita mengesampingkan ego dan melibatkan diri dalam melayani sesama, kita mengalami sukacita yang tak tergoyahkan. Saudaraku, ketika kita mencari kepentingan orang lain dan mengabaikan keuntungan diri sendiri, kita menjadi saluran berkat yang digunakan Allah untuk menyentuh hidup orang lain. Keputusan itu bisa menjadi jalan bagi transformasi dan pemulihan yang luar biasa. Jadilah pribadi yang terbalik dari dunia ini. Sementara banyak orang berjuang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kita bisa menjadi cahaya yang menunjukkan jalan menuju kehidupan yang lebih baik melalui kasih tanpa pamrih. Akhirnya, ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk melayani dan mengasihi sesama. Ketika kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita menunjukkan iman yang hidup dan memberikan kesaksian yang kuat tentang karakter Kristus dalam hidup kita. Marilah kita hidup dengan sikap tidak mencari keuntungan diri sendiri, melampaui batasan diri, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam kasih yang tulus, kita dapat mengubah dunia di sekitar kita, dan memuliakan Allah yang mengasihi tanpa pamrih. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.